Anda bisa nggak lulus meskipun saudara sudah melakukan sidang skripsi kalau melakukan hal seperti ini. Yuk kita bahas yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saudara sudah melakukan sidang skripsi, kemudian yang sering kali saya lihat itu adalah mereka selalu merayakan atau selebrasi setelah sidang skripsi. Padahal ada beberapa hal yang perlu saudara ketahui, bahwa ketika saudara sudah melakukan sidang skripsi, besar kemungkinan kalau Anda melakukan kesalahan ini, itu bisa membuat saudara gugur di dalam sidang tersebut. Artinya kalau gugur berarti Anda dinyatakan tidak lulus di dalam sidang tersebut, atau bahkan harus melakukan sidang ulang. Nah, kesalahan apa yang sering terjadi dilakukan oleh kebanyakan mahasiswa? Kalau mungkin di jurusan saya belum pernah ya, tapi saya mengalami beberapa kali curhatan dari beberapa mahasiswa ya, curhatan dari mahasiswa yang sering kali mereka sudah sidang skripsi tetapi kemudian tiba-tiba dinyatakan gugur hanya karena kesalahan yang menurut saya tidak terlalu fatal. Apa yang sering dilakukan? Nah, mahasiswa perlu ketahui bahwa ketika saudara baik itu sebelum ataupun sesudah sidang skripsi, biasanya ada dokumen yang saudara tanda tangani. Nah, secara garis besar dokumen itu berisi tentang jika saudara melewati masa waktu yang diberikan untuk merevisi, maka gugur nilai ataupun gagal di dalam sidang tersebut. Nah, biasanya di dalam dokumen tersebut secara garis besar mahasiswa itu akan diberikan waktu paling kurang lebih 2 minggu ya. Tapi ada juga beberapa jurusan itu yang hanya memberikan waktu 1 minggu. Nah, itu yang seringkali dianggap sebagian besar mahasiswa yang ketika sudah selesai sidang skripsi itu mereka berpikir bahwa sudah selesai semuanya. No, ya bukan. Jadi ketika saudara sudah selesai sidang skripsi ataupun sidang proposal ya, maka Anda diberikan waktu untuk merevisi apa yang sudah saudara sampaikan, apa yang sudah saudara dapatkan dari dosen penguji, maka Anda harus segera merevisi. Waktu yang diberikan itu ya kurang lebih 1-2 minggu. Kalau lebih dari itu saya tidak tahu, tetapi kebanyakan ya itu adalah 1-2 minggu. Nah, kalau lewat dari 1-2 minggu itu, maka kalau Anda membacanya secara detail ya, dokumen yang Anda tanda tangani sebelum maupun setelah Anda sidang itu, maka itu menyatakan bahwa Anda gugur di dalam sidang tersebut ataupun Anda gagal di sidang tersebut. Akibatnya kenapa? Akibatnya apa? Akibatnya adalah kalau yang selama ini yang saya pahami, yang dari masukan ataupun curhatan dari beberapa mahasiswa di kampus saya, tempat saya bekerja itu adalah mereka melakukan sidang ulang gitu ya, melakukan sidang ulang. Jadi sayang sekali kan kalau Anda sebenarnya sudah menyelesaikan sidang hanya gara-gara kesalahan Anda tidak melakukan revisi sesuai dengan waktu yang diberikan. Nah, itu maka Anda dinyatakan gugur ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga ada yang sudah melakukan revisi tetapi hasil dari revisi yang dia lakukan itu tidak ada progresnya ya. Jadi sudah dilakukan berulang kali, ketemu sama dosen penguji ya. Jadi kalau kita sudah selesai sidang skripsi itu, kita melakukan revisinya sama dosen penguji ya. Nanti terakhir baru sama dosen pembimbing. Nah, setelah kita sudah mendapatkan semua tanda tangan dari dosen penguji, nah itu baru dinyatakan kita sudah tidak gugur, berarti kita sudah lulus di dalam sidang tersebut. Nah, biasanya juga ada beberapa kampus itu dia mengumumkan ya, beberapa jurusan itu dia mengumumkan kelulusan saudara ya. Jadi ketika saudara sudah mendapatkan semua tanda tangan, nah untuk mempermudah mungkin masukan ya, untuk mempermudah Anda untuk melakukan revisi itu, Anda harus dimana setiap catatan yang diberikan oleh dosen penguji Anda harus mencatatnya ya, kemudian disampaikan ketika saudara merevisinya ya, ketemu dengan dosen pengujinya ya. Jadi pahami betul-betul yang ini ya. Jangan sampai lalai hanya karena gara-gara satu kesalahan ini.
Oke, kita sampai ketemu pada nanti. Kita lanjut pada video-video berikutnya, tapi jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen.